Halo para penggemar fisika, sekarang saya akan menjelaskan pembuktian momen inersia dari silinder berongga. Nah, modalnya adalah silinder pejal. Nah, ini sudah pernah saya buktikan ya, kalau silinder pejal ini diputar dengan sumbu melalui pusat masanya, maka momen inersianya adalah setengah mr kuadrat, di mana m itu adalah massa silinder, r itu adalah jari-jarinya. Nah, sekarang kita akan membuktikan yang ini ya. Silinder berongga diputar dengan sumbu melalui pusat masanya. Nah, saya misalkan jari-jari rongganya itu adalah R1, jari-jari terluar dari silinder ini adalah R2. Dan saya misalkan juga bahwa M ini adalah massa silinder rongga. Jadi ya massa silinder rongga yang kita hitung itu ya. Sedangkan M1 adalah massa rongga yang dibuang. Jadi ini sebenarnya kalau kita bayangkan, ini berupa silinder pejal, utuh, belum dironggai, terus kemudian dironggai, nah massa rongga itu dibuang. Jadi M1 itu massa rongga yang dibuang. Sedangkan M2 massa silinder pejal sebelum ada rongganya. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan membuktikan momen inersia silinder berongga ini melalui silinder pejal. Tapi kita harus mencari dulu berapa massa M1, M2 yang dikaitkan dengan massa silinder rongga itu. Caranya kita pakai perbandingan aja, M2 dibanding M1. M itu kan rho kali V ya. Jadi kalau M2 berarti V2, ini rho dibagi dengan V1. Karena ini bendanya mungkin, berarti rho-nya sama, kita bisa coret. Sedangkan volume silinder pejal itu kita bisa hitung kan luas penampang silinder dikalikan panjangnya. Jadi kalau begitu pi r kuadrat dikalikan dengan panjang. Sedangkan yang bawah berarti pi r1 kuadrat dikalikan dengan panjangnya. Nah, sekarang saya coret aja pi sama L-nya, sehingga saya dapatkan M2 per M1 itu adalah R2 kuadrat dibagi dengan R1 kuadrat. Oke? Jadi kalau begitu, saya bisa menulis M2 itu R2 kuadrat dibagi dengan R1 kuadrat kali M1. Nah, sedangkan massa silinder rongga itu adalah massa silinder pejal dikurangi massa rongganya. Jadi kalau begitu, kalau kita hitung berapa ini? M2-nya kan R2 kuadrat per R1 kuadrat, ya kan? Kali M1 dikurangi dengan M1. Kita bisa tulis gini ya. M1 dikeluarkan aja, berarti ini R2 kuadrat per R1 kuadrat dikurangi 1. Boleh ditulis seperti itu ya. Nah, sekarang saya sederhanakan M1 ini boleh ditulis R2 kuadrat min R1 kuadrat dibagi dengan R1 kuadrat. Nah, jadi saya bisa tulis M1 itu nilainya adalah R1 kuadrat dibagi dengan R2 kuadrat min R1 kuadrat dikalikan dengan M. Nah, sekarang saya dapatkan ini adalah persamaan 1. Sekarang kita lanjut, kita mencari M2-nya. M2 itu kan ini ya. M2 itu adalah R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. M1-nya ini saya masukkan R1 kuadrat per R2 min R ini kuadrat ya, R1 kuadrat dikalikan dengan M. Nah, ini berarti persamaan M2 adalah R2 kuadrat dibagi dengan R2 kuadrat min R1 kuadrat dikalikan M. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita sudah bisa mencari momen inersia silinder berongga, yaitu pengurangan momen inersia silinder pejal dengan silinder rongga yang dibuang itu ya. Jadi kalau begitu I2 itu karena modalnya itu ini ya, jadi ini setengah mr kuadrat, jadi M2 R2 kuadrat dikurangi setengah M1 R1 kuadrat. Jadi kalau begitu ini setengah M2 nya itu ini ya, saya masukkan R2 kuadrat per R2 kuadrat min R1 kuadrat kali M dikalikan R2 kuadrat. Yang ini setengah
M1 saya masukkan, R1 kuadrat per R2 kuadrat min R1 kuadrat dikalikan dengan M, nah dikalikan dengan R1 kuadrat. Seperti itu ya. Nah sekarang kita bisa keluarkan setengah M-nya ya. Jadi setengah M dikeluarkan, berarti ini kan saya kalikan. Ini kan R2 pangkat 4 minus, nah ini R1 kuadrat, R1 kuadrat, berarti R1 pangkat 4, begitu ya. Dibagi dengan apa? R2 kuadrat min R1 kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa menguraikan yang atas itu kan. Jadi kalau saya uraikan yang atas itu jadi apa ya? Kalau saya uraikan kan boleh saya tulis gini. R2 kuadrat min R1 kuadrat, ya kan? Dikalikan dengan apa? R2 kuadrat ya, ditambah dengan R1 kuadrat. Begitu. Boleh. Ini kan sama saja. Kalau saya kalikan, nah ini kan, ini saya kalikan, itu kan. Nah, oke, sama ya, bisa diuraikan seperti itu. Yang bawah R2 kuadrat min R1 kuadrat. Berarti kalau begitu ini bisa saya coret dong. Nah, ini saya coret ya. Saya coret. Sehingga ini saya bisa tulis I-nya adalah setengah M. Perhatikan ini ya. R1-nya saya taruh depan. R1 kuadrat plus R2 kuadrat. Nah, akhirnya kita dapatkan momen inersia dari silinder berongga itu seperti ini. Setengah M dalam kurung R1 kuadrat plus R2 kuadrat. M itu massa silinder rongganya, R1 jari-jari dalam, dan R2 itu adalah jari-jari luar. Nah, dari rumus ini kita bisa menurunkan rumus momen inersia cincin tipis. Cincin tipis ya, contohnya cincin pertunangan itu ya. Kalau cincinnya tipis, itu berarti kan nilai R1 sangat dekat sekali dengan nilai R2. Saya sebut aja R. Berarti kalau begitu nanti I-nya itu setengah M ya. R1 itu R begitu. Nah, R2-nya itu juga R. Nah, gitu kan ya. Jadi kalau begitu I setengah M kali 2R kuadrat. Akhirnya kita dapat apa? MR kuadrat. Nah, ini kan momen inersia cincin tipis yang diputar dengan sumbu melalui pusat masanya. Oke, seperti itu. It's very easy problem.